Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya dukung channel ini agar saya makin semangat. Zina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Jika menerapkan hukum Islam, maka setiap orang yang ketahuan melakukan perbuatan keji ini, maka akan mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi seseorang yang belum menikah sebelumnya, dan dirajam sampai meninggal bagi orang yang berzina dan telah menikah. Allah berfirman, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kisah menarik tentang seorang wanita yang mengaku telah berzina dan ingin dihukum rajam. Saat itu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar wanita tersebut dirajam sambil dilaknat. Namun beliau menolak, bahkan malah membela wanita tersebut. Apakah yang dilakukan wanita pezina ini hingga dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu, bagaimanakah seharusnya hukum rajam ditegakkan? Simak tayangan ini sampai usai agar tidak salah pengertian. Kisah ini diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Kanza. Rasulullah kala itu didatangi oleh seorang wanita yang mengaku telah berzina dan memohon ampun, serta minta untuk didoakan karena ia ingin bertaubat. Bukan hanya itu saja, wanita itu ternyata telah mengandung anak hasil perselingkuhannya dengan pria lain. Dan wanita pezina itu meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya hukuman dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal. Ya Rasulullah, aku telah berzina, padahal aku sudah menikah, dan aku hamil dari perzinaan ini. Ya Rasulullah, sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kata-kata wanita tersebut sambil menangis kepada Rasulullah. Dan wanita itu terus memohon kepada Rasulullah supaya dihukum rajam agar dibebaskan dari dosa-dosanya. Ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa yang telah kulakukan. Aku telah melanggar Allah. Bagaimana nantinya aku akan bertemu Allah? Ujar wanita itu. Namun Rasulullah memalingkan wajahnya dari wanita pezina itu. Hingga terus-menerus sebanyak 4 kali ia melakukan hal sama. Rasulullah menganggap bahwa wanita ini sedang mabuk. Namun wanita itu terus memohon kepada Rasulullah supaya dihukum rajam agar dibebaskan dari dosa-dosanya. Ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa yang telah kulakukan. Aku telah melanggar Allah. Bagaimana nantinya aku akan bertemu Allah? Ujar wanita itu lagi. Akan tetapi Rasulullah tidak sanggup dan tidak tega untuk melihat wanita tersebut dan bayi yang dikandungnya. Dan berkata, "Kembalilah sampai anakmu lahir," kata Rasulullah kepada wanita pezina ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai Fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupnya." Dan di pagi harinya, ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ketika seorang muslim melakukan perbuatan yang keji wajib baginya menutupinya. Dan begitu juga ia wajib menutupi aib orang lain. Jadi, seorang muslim dan muslimah wajib menutup aibnya sendiri dan aib orang lain. Dia tak boleh menyebarkan aib tersebut kepada siapapun, termasuk kepada suami atau keluarganya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat 12. 9 bulan berlalu. Wanita itu akhirnya melahirkan. Di hari pertama nifasnya, dia datang kembali membawa anaknya dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku perempuan yang datang padamu dan hamil karena berzina, dan memintamu memberi hukuman mati dari Allah. Tapi kau menyuruhku pulang sampai bayinya lahir. Dan sekarang, aku sudah melahirkan bayiku. Sucikan aku dari dosa ini." Lagi-lagi Rasulullah tidak menerima permintaan wanita itu. Maka Rasulullah pun melihat kepada anak perempuan tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Dan siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurusi keperluannya jika had hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Rasulullah bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka perempuan itu pun kembali ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya kecuali keteguhan seperti kokohnya gunung. Tahun bergulir berganti tahun. 2 tahun kemudian, wanita tersebut ternyata datang kembali dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti, lalu memperlihatkannya kepada Rasulullah dan meminta hal yang sama, yakni minta untuk dirajam. Perempuan pezina itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 2 tahun lebih atau kurang, yang demikian tidaklah menambahnya kecuali kekuatan iman. Melihat kesungguhan wanita tersebut ingin bertaubat, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergerak. Beliau kemudian mengabulkan permintaan wanita itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anaknya. Seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Lalu meminta sahabatnya untuk membawa anak wanita tersebut. Ia lalu diikat dan mulai dirajam oleh orang-orang. Saat lemparan batu menghujani tubuh wanita tersebut, seorang sahabat berkata agar perempuan itu dilaknat karena perbuatan dosanya. Namun Rasulullah menolak usulan sahabat tersebut. Beliau memastikan bahwa perempuan itu benar-benar telah bertaubat dan semua dosa-dosanya berguguran karena ketulusannya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa wanita itu hilang seperti hari dia terlahir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan kau laknat dia demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad. Dalam genggamannya, dia telah bertaubat. Kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup bagi mereka untuk masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin umatnya yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta agar setiap muslim menutupi aib dan dosanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman. Mereka memperoleh azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur 19. Wahai manusia, siapa yang Islamnya hanya di lisan, maka iman tidak akan masuk ke hatinya. Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, mencela mereka, dan membuka aib mereka. Karena siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sementara itu, hukuman dalam Islam adalah pengingat dan teguran agar yang telah melakukan dosa bisa bertaubat. Dan hukum rajam itu berlaku jika seseorang ketahuan secara terang-terangan melakukan maksiat atau ada saksi minimal 4 orang dan yang bersangkutan mengakui perbuatan tersebut. Umat muslim diharuskan menutupi semua dosa dan aibnya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dosa yang dilakukan tak pernah luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyampaikan, jika seorang suami tidak boleh bertanya kepada istrinya, apakah pernah berzina sebelum menikah. Apabila ada suami atau istri yang bertanya tentang itu, maka tidak perlu dijawab karena tidak ada dosa yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada sesuatu yang salah di depan mata, maka diharuskan untuk diingatkan yang merupakan salah satu dosa paling dilarang dalam Islam. Karena demikian zina merupakan perbuatan keji, yang merupakan salah satu dosa paling dilarang dalam Islam yang mendatangkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, jika terlanjur melakukannya bersegeralah bertaubat bersungguh-sungguh agar Allah mengampuni. Wallahualam bishawab. Sekian tayangan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum.